Jika manusia merenungkan luasnya alam semesta dengan saksama, ia akan menemukan begitu banyak tanda kekuasaan Allah di mana-mana. Terkadang matahari terbit, terkadang warna-warni yang menghiasi langit saat terbenam, terkadang bintang-bintang yang bersinar dalam kegelapan malam, terkadang air yang memancar dari kedalaman bumi. Semua ini adalah pengingat dari Allah kepada manusia. Dia Maha Esa, Ada Tuhan yang Maha Melihat, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manifestasi kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berulang kali memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam semesta. Di satu ayat disebutkan, dan, apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Pertanyaan ini tidak hanya terbatas pada unta. Setiap makhluk hidup, setiap ciptaan, segala sesuatu adalah saksi kekuasaan Allah. Sesungguhnya, segala sesuatu di dunia ini menyampaikan pesan kepada manusia. Tidak ada pencipta selain Allah. Manusia seringkali membanggakan akalnya, padahal akal itu sendiri adalah karunia Allah. Jika Allah menghendaki, dia bisa mengambil akal, atau dia bisa memberi kemampuan berbicara kepada seekor hewan. Semua itu sangat mudah bagi Allah. Hakikat mukjizat. Sepanjang sejarah, telah terjadi mukjizat-mukjizat yang mengubah hati manusia secara mendasar. Unta betina yang keluar dari gunung di hadapan kaum Nabi Soleh, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, dan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Saul. Semua itu adalah manifestasi kekuasaan Allah. Tujuan mukjizat bukanlah sekadar membuat manusia takjub. Tujuan utamanya adalah mengarahkan manusia kepada Allah. Ketika suatu peristiwa terjadi di luar hukum alam yang biasa, akal manusia tidak dapat menjelaskannya, dan ia terpaksa mengakui kekuasaan Allah. Bahasa hewan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman diberi kemampuan memahami bahasa hewan dan burung. Semut memperingatkan kaumnya, dan Nabi Sulaiman mendengar perkataannya. Burung hudhud memberitahukan kepada Nabi Sulaiman tentang pengingkaran kaum Saba. Semua ini terjadi dengan kekuasaan yang diberikan Allah. Terkadang diriwayatkan bahwa hewan berbicara atas perintah Allah, memberi nasihat kepada manusia, melunakkan hati mereka, dan mengajak mereka untuk beriman. Perbedaan antara manusia dan hewan, Allah menganugerahkan akal kepada manusia, sedangkan hewan diberi fitrah. Manusia bertanya, berpikir, meneliti. Hewan hanya menjalani fitrah penciptaannya. Jika seekor hewan berbicara atas perintah Allah, itu bukanlah peristiwa biasa, melainkan mukjizat yang istimewa. Perlu diingat bahwa setiap mukjizat hanya terjadi dengan izin Allah. Tidak ada nabi yang dapat melakukan mukjizat atas kehendaknya sendiri, begitu pula hewan tidak dapat berbicara atas keinginannya sendiri. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Konto kambing. Sekarang mari kita dekati kisah utama kita. Kambing adalah hewan yang biasa bagi manusia. Mereka umumnya memeliharanya untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Kambing banyak terlihat di desa-desa dan daerah pedesaan. Keadaan kambing yang polos, sifatnya yang lembut, dan kehidupannya yang sederhana mengingatkan manusia akan keindahan kerendahan hati dan kesederhanaan. Namun, ketika kambing yang sama berbicara atas perintah Allah, itu menjadi peristiwa luar biasa. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin seekor hewan bisa berbicara dengan bahasa manusia? Namun, perlu diingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tujuan mukjizat. Allah tidak pernah menunjukkan mukjizat tanpa sebab. Di balik setiap mukjizat terdapat hikmah yang besar. Terkadang untuk mengajak manusia beriman, terkadang untuk memperingatkan orang-orang zalim, terkadang untuk menguatkan hati orang-orang mukmin. Mukjizat kambing berbicara pun demikian. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dengan kekuasaan Allah. Jika Dia berkehendak, Dia bisa memancarkan air dari bumi, menurunkan hujan dari langit, atau memberi kekuatan berbicara kepada seekor kambing. Sisi edukatif. Pada akhir bagian pertama ini, kita perlu memahami bahwa setiap partikel alam semesta tempat kita hidup menunjukkan kekuasaan Allah. Hendaklah kita membuka hati kita, melihat tanda-tanda Allah, dan mengambil pelajaran darinya. Kisah kambing berbicara bukanlah sekadar mukjizat, melainkan pesan bagi manusia. Lihatlah tanda-tanda Allah, renungkanlah, berimanlah. Setiap kisah besar memiliki latar belakang, sebuah proses persiapan. Mukjizat yang terjadi dengan kekuasaan Allah tidak muncul begitu saja. Mereka juga memiliki waktu, hikmah, dan lingkungan. Peristiwa kambing berbicara muncul dari latar belakang seperti itu. Orang-orang pada masa itu, diriwayatkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa ketika keterikatan manusia kepada Allah melemah.
Manusia tenggelam dalam kenikmatan duniawi, menjalani hidup hanya berdasarkan makan, minum, dan bersenang-senang. Mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah berpaling dari seruan para nabi. Sebagian orang masih berusaha mempertahankan iman mereka, tetapi ada suasana penolakan dan kesesatan yang kuat di sekitar mereka. Di tengah lingkungan seperti itu, hati orang-orang yang beriman mulai goyah, sementara orang-orang yang tidak beriman semakin bertambah liar. Desa dan lingkungannya. Tempat terjadinya peristiwa itu adalah sebuah desa kecil. Penduduk desa mencari nafkah dari pertanian dan peternakan. Mereka menanam hasil bumi, memelihara domba dan kambing, lalu menjual susu dan daging di pasar untuk kelangsungan hidup mereka. Lingkungan desa dikelilingi oleh perbukitan. Pagi hari dimulai dengan koko ayam jantan, suara kambing mengembik, dan tawariang anak-anak. Di desa ini, hewan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mereka bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga seperti sahabat bagi penduduk desa. Setiap keluarga memelihara beberapa kambing atau domba, membuat keju dan mentega dari susu mereka, dan menyajikannya kepada tamu. Pemilik kambing. Kambing yang menjadi pusat mukjizat ini dimiliki oleh seorang pria miskin, namun berhati tulus di desa itu. Namanya Haris. Haris tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki hati yang lapang. Ia dikenal sebagai orang yang pekerja keras, jujur, dan qanaah, merasa cukup. Penduduk desa mempercayainya karena ia tidak pernah berdusta dan tidak pernah merampas hak orang lain. Keluarga Haris juga menjalani kehidupan yang sederhana. Anak-anaknya belajar menggembalakan hewan sejak usia dini. Di mata mereka, kambing bukan hanya hewan, tetapi pintu rezeki dan karunia Allah. Keyakinan penduduk. Ada berbagai keyakinan di antara penduduk desa. Sebagian orang percaya kepada Allah, sholat, dan mencari rezeki yang halal. Namun, sebagian lainnya berpaling kepada berhala, meminta pertolongan dari batu dan pohon. Orang-orang ini bersujud di depan berhala yang mereka buat sendiri, meminta hujan, berkah, dan rezeki. Tepat di tengah lingkungan seperti inilah, sebuah mukjizat akan terjadi dengan kekuasaan Allah. Karena manusia terombang-ambing antara kebenaran dan kebatilan, hampir lupa jalan yang benar. Keunikan kambing. Kambing Haris sedikit berbeda dari kambing lainnya. Ia lebih tenang, lebih jinak, dan memiliki tatapan mata yang menarik. Anak-anak tidak takut mendekatinya, mereka bermain dengannya. Haris sangat menyayangi kambing ini karena membawa berkah baginya. Kapanpun kambing ini memerah susu, hasilnya lebih banyak dan lebih lezat daripada yang lain. Beberapa wanita tua di desa berkata tentang kambing ini. Ada rahasia pada hewan ini. Namun tidak ada yang tahu apa itu. Persiapan menuju mukjizat. Seiring berjalannya waktu, keimanan di desa itu mulai melemah. Manusia menjadi lupa kepada Allah demi mengejar ambisi duniawi. Tepat pada saat itulah, Allah berkehendak untuk menunjukkan mukjizat kepada hamba NYA, untuk memberi pelajaran mengingatkan mereka akan kekuasaan NYA. Mukjizat ini akan ditunjukkan bukan melalui tangan seorang nabi, melainkan melalui seekor hewan. Karena ketika manusia melihat mukjizat dari seorang nabi, mereka mungkin berkata, dia adalah orang istimewa, selain dia, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun, seekor kambing biasa berbicara akan mengguncang semua orang secara mendalam. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal dan logika. Penantian penduduk. Keresahan mulai terjadi di antara penduduk desa. Di satu sisi, orang-orang yang beriman, di sisi lain, orang-orang yang mengingkarinya. Perdebatan semakin banyak, hati terpecah belah. Orang-orang mencari tanda, bukti. Mereka harus memilih jalan yang benar atau bersikeras dalam kekufuran mereka. Pada saat seperti itulah, kambing Haris, atas perintah Allah, akan berbicara dan mengubah nasib penduduk desa. Setiap mukjizat memiliki sebab, perantara di pusatnya. Ketika Allah berkehendak, Dia menjadikan makhluk biasa sebagai sarana untuk pekerjaan luar biasa. Dalam kisah ini, perantara terpenting yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah seekor kambing. Di bagian ini, kita akan mengenal lebih dekat kambing itu, ciri-cirinya, lingkungan tempat ia tinggal, dan pengaruhnya terhadap manusia. Ciri fisik kambing. Kambing milik Haris ini, dari segi penampilan, tidak terlalu berbeda dari kambing lain. Ukurannya sedang, bulunya putih dengan sedikit corak coklat di beberapa tempat. Di matanya ada tatapan yang dalam dan bermakna. Beberapa wanita tua di desa terkadang memperhatikan tatapan ini dan berkata, ada rahasia di mata hewan ini. Telinganya panjang, tanduknya kecil dan anggun. Ujung tanduknya sedikit melengkung ke atas, menambah keindahannya. Berbeda dengan kambing lain yang terkadang keras kepala, kambing ini memiliki temperamen yang lebih jinak dan tenang. Sifat kambing. Kambing umumnya adalah hewan yang bergerak, tidak bisa diam, dan terkadang keras kepala.
Namun kambing ini berbeda. Ketika anak-anak mendekat, ia akan diam saja, tidak menyakiti mereka. Ketika putra Haris kecil mengelusnya, kambing itu akan menundukkan kepalanya seolah membalas kasih sayang itu. Ketika para gembala membawa kawanan untuk merumput, kambing ini akan berjalan di depan kawanan dan seolah menunjukkan jalan. Kambing-kambing lain tidak akan meninggalkannya, mereka akan mengikutinya. Oleh karena itu, IA mulai disebut kambing penuntun di antara penduduk desa. Ikatan antara Haris dan kambing. Haris memelihara kambing ini sejak kecil. Karena kambing itu yatim piatu, ia memberinya makan dengan tangannya sendiri, memberinya susu dari botol. Oleh karena itu, terbentuklah ikatan yang berbeda di antara mereka. Ketika kambing itu mendengar suara Haris, ia segera berlari ke arahnya dan menggesekkan kepalanya di pangkuannya. Haris juga sangat menyayangi kambing ini. Berbicara dengannya, mencurahkan isi hatinya. Penduduk desa terkadang tertawa melihatnya dan berkata, "Untuk apa berbicara dengan hewan?" Tetapi bagi Haris, kambing ini bukan sekadar hewan, melainkan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Berkah kambing. Beredar riwayat di antara penduduk desa tentang berkah kambing ini. Biasanya seekor kambing hanya memberikan susu sedikit dalam sehari, tetapi susu kambing ini lebih banyak. Apalagi susunya lebih lezat. Ketika istri Haris membuat keju dari susu ini, semua orang di desa tak henti-hentinya memuji rasanya. Sebagian orang menyebutnya sebagai berkah tangan Haris, sementara sebagian lainnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, ada rahasia yang berbeda pada hewan ini. Kambing di mata penduduk desa. Anak-anak di desa sangat menyayangi kambing ini. Mereka bermain dengannya, menaikinya, menarik-narik rambutnya. Namun kambing itu tidak pernah menyakiti mereka. Kambing lain terkadang rewel dan menakuti anak-anak, tetapi kambing ini sabar. Orang-orang tua memandangnya dengan sedikit lebih hati-hati, terkadang berbicara di antara mereka. Hewan yang begitu tenang jarang ditemukan. Mungkinkah ada tanda yang berbeda padanya? Kesaksian diam sang kambing. Manusia tidak tahu, tetapi kambing ini seperti saksi bisu dari segala sesuatu yang terjadi di desa. Ia melihat doa-doa orang yang menyembah berhala, dan ibadah tulus orang-orang yang beriman kepada Allah. Ia juga menyaksikan tawariang anak-anak, dan keserakahan serta pertengkaran orang-orang. Seolah matanya memberikan pesan tersembunyi kepada manusia. Aku bukan hewan biasa. Ada hikmah Allah dalam keberadaanku. Penghiburan sang kambing kepada pemiliknya. Terkadang Haris sedih karena kesulitan ekonomi. Hasil panen di ladangnya sedikit, persediaan makanan di rumah menipis, ia khawatir akan masa depan anak-anaknya. Pada saat-saat seperti itu, kambingnya datang menghampirinya, menyandarkan kepalanya di bahunya. Melihat tingkah laku ini, Haris merasakan ketenangan batin. Seolah Allah mengajarkan kesabaran dan tawakal kepadanya melalui hewan ini. Pertanda mukjizat mendekat. Perilaku kambing yang berbeda ini sebenarnya adalah pertanda mukjizat yang akan datang. Penduduk desa belum menyadarinya. Bagi mereka, kambing ini hanyalah hewan yang lucu dan membawa berkah. Namun, sebentar lagi Allah akan membuat kambing ini berbicara untuk menyampaikan pesan kepada seluruh penduduk desa. Ringkasan bagian ini. Di bagian ini, kita melihat bahwa kambing yang menjadi pusat mukjizat, meskipun tampak biasa, berbeda dalam banyak hal. Keindahannya secara fisik, sifatnya yang jinak, susu yang melimpah, ikatan kuat yang terjalin dengan manusia, dan kesaksian diamnya, semua ini menunjukkan bahwa ia bukanlah hewan biasa. Allah akan memilih hewan yang polos ini untuk memberi pelajaran kepada hambanya, dan melalui lidahnya, kebenaran akan diserukan. Semuanya dimulai seperti hari biasa. Matahari terbit di atas desa, ladang berubah warna keemasan. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, gembala membawa kawanan mereka ke padang rumput. Anak-anak berlarian bermain, para wanita menyalakan tungku di rumah mereka, para pria bersiap untuk pasar. Bagi semua orang, ini hanyalah alur kehidupan yang biasa. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada hari itu, mereka akan menyaksikan awal dari peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah desa. Suasana di desa. Penduduk desa telah lama terpecah antara penyembahan berhala dan konflik kebenaran. Sebagian orang, seperti yang mereka lihat dari leluhur mereka, menyembah berhala, percaya bahwa berhala akan membawa berkah bagi mereka. Kelompok lain beriman kepada keesaan Allah tetapi tidak dapat menyuarakan pendapat mereka terlalu keras. Karena mayoritas berpihak pada penyembah berhala. Tepat di tengah lingkungan inilah, sebuah peristiwa luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah akan terjadi. Kekhawatiran Haris. Pagi itu, Haris pergi ke ladangnya. Panennya tidak sesuai harapan, hatinya menjadi gelisah. Saat kembali ke rumah, kambingnya menemaninya. Kambing itu berjalan perlahan di belakangnya.
Haris bergumam dalam doanya, "Ya Tuhanku, berikan kami kesabaran, mudahkanlah rezeki kami. Kami membutuhkan rezeki-Mu." Kambing itu seolah mendengar doa-doa ini, menundukkan kepalanya menemaninya. Berkumpulnya penduduk desa. Hari itu, sebuah pasar kecil diadakan di alun-alun desa. Orang-orang berkumpul di sana untuk menjual dan menukar barang mereka. Ada yang membawa gandum, ada yang membawa zaitun, ada yang membawa keju dari susu kambing. Saat keramaian di alun-alun bertambah, para penyembah berhala mulai bersiap untuk mengadakan upacara kecil bagi berhala mereka. Salah seorang tokoh desa berseru lantang, "Hari ini kita akan mempersembahkan kurban demi berkah berhala kita." Sebagian penduduk desa menyambutnya dengan gembira. Namun Haris dan beberapa orang lain yang beriman kepada Allah berdiri diam di pinggir. Sebagian dari mereka berdoa dengan sedih, "Tuhan kami, tunjukkanlah kebenaran kepada kaum ini." Munculnya kambing di alun-alun. Tepat pada saat itu, kambing Haris juga muncul di alun-alun. Anak-anak bersukacita melihatnya dan berlari menghampirinya. Mereka ingin bermain dengannya, tetapi kambing itu berdiri tidak seperti biasanya. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Anak-anak saling memandang dengan heran. "Mengapa kambing itu melihat seperti itu?" kata mereka. Para wanita khawatir. Semoga hewan itu tidak sakit. Tanda pertama. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup di alun-alun. Perasaan aneh muncul di hati orang-orang. Ketika Haris melihat kambingnya, ia melihat makna yang dalam di matanya. Kambing itu menganggukkan kepalanya, menatap seolah ingin mengatakan sesuatu. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Lihatlah keadaan hewan ini." Seolah ia ingin memberitahu kita sesuatu. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada kambing itu. Saat itu, alun-alun desa menjadi sunyi. Bahkan para penyembah berhala menghentikan persiapan mereka dan mulai mengamati pemandangan aneh ini. Persiapan kambing untuk berbicara. Kambing itu perlahan berjalan ke tengah alun-alun. Biasanya sulit bagi hewan untuk masuk ke kerumunan seperti itu, tetapi ia berjalan tanpa rasa takut. Anak-anak memberi jalan, orang-orang dewasa menyingkir dengan heran. Jantung Haris berdebar kencang. Dalam hatinya, ia berpikir, "Ya Tuhanku, apa ini? Akankah ini menjadi tanda kekuasaan-Mu?" Tepat pada saat itu, kambing itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya ke langit. Ia membuka mulutnya, dan terdengar suara yang dapat didengar oleh telinga seluruh penduduk desa. Suara ini bukanlah suara hewan biasa. Suara itu jelas, terdengar, dan mirip manusia. Kata-kata pertama, kambing itu berkata, "Wahai manusia, aku memanggilmu. Aku bukanlah hewan biasa. Aku berbicara atas izin Tuhanku. Ketahuilah, Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Berhala-berhalamu tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat bagimu. Mereka hanyalah batu dan kayu." Kerumunan itu terdiam membeku. Semua orang saling memandang, tidak percaya apa yang didengar telinga mereka. Seorang wanita menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan berseru, "Allahu Akbar." Seorang anak kecil, karena takut, memeluk rok ibunya. Pemimpin para penyembah berhala berteriak dengan marah, "Ini sihir. Hewan orang ini telah disantet." Reaksi penduduk. Terjadilah kekacauan besar di alun-alun. Sebagian orang percaya apa yang mereka dengar, sebagian lagi berpikir ini adalah tipuan. Beberapa orang sujud menangis. "Ya Tuhanku, kami telah menyaksikan kekuasaan-Mu." Tetapi sebagian besar penyembah berhala marah. Salah seorang dari mereka ingin melempari kambing itu dengan batu, tetapi beberapa penduduk desa mencegahnya. "Tidak, ini bisa jadi mukjizat. Tunggu, jangan sakiti dia." Kegembiraan Haris. Air mata mengalir dari mata Haris. Pada saat itu, dengan segenap hatinya ia berkata, "Tuhanku, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak-Mu. Segala puji bagi kekuasaan-Mu." Kambing itu melanjutkan perkataannya, "Wahai manusia, kembalilah ke jalan Allah. Karena kebenaran itu satu, berimanlah kepada para nabi yang diutus NYA. Dunia ini fana. Keselamatan hanyalah dalam beribadah kepada Allah dan berserah diri kepada NYA." Ringkasan bagian ini. Di bagian ini, kita menyaksikan awal mukjizat. Alur kejadiannya adalah sebagai berikut. Penduduk desa berkumpul di pasar. Para penyembah berhala bersiap untuk upacara. Kambing Haris muncul di tengah alun-alun. Atas izin Allah, ia berbicara dan mengumumkan kebenaran. Penduduk desa terkejut dan ketakutan.
Peristiwa ini akan mengubah keseimbangan di desa secara mendasar, memaksa orang-orang untuk mempertanyakan iman dan keyakinan mereka. Badai. Setelah keheningan, saat kata-kata kambing bergema di alun-alun, sesaat semua orang terdiam. Dalam keheningan itu, hanya terdengar suara napas manusia. Kemudian, tiba-tiba, kerumunan itu bercampur dengan suara riuh. Sekelompok orang menangis bersujud. Mereka berseru, "Allahu Akbar, kami telah melihat mukjizat Tuhan kami." Tetapi sekelompok lain berteriak marah. Ini sihir. Orang ini Haris, dan kambingnya merencanakan untuk menipu kita semua. Keras kepala para penyembah berhala. Salah seorang pemimpin para penyembah berhala maju ke tengah alun-alun dan berkata dengan suara keras, "Wahai rakyat, jangan tertipu. Ini adalah permainan orang-orang yang ingin menghancurkan keyakinan kita. Berhala-berhala kita yang terbuat dari batu dan kayu telah membawa berkah bagi kita. Sekarang, apakah kita akan meninggalkan jalan leluhur kita hanya karena perkataan seekor hewan?" Kata-katanya sedikit menenangkan para penyembah berhala. Beberapa dari mereka mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah permainan." Namun, beberapa penyembah berhala yang memiliki hati nurani mulai ragu. Mereka berpikir, jika ini adalah permainan, bagaimana hewan itu bisa berbicara? Kita sendiri mendengar suara ini. Kegembiraan orang yang beriman. Bagi minoritas yang beriman kepada Allah, peristiwa ini seperti hari raya besar. Mereka telah bersabar untuk waktu yang lama menanggung kezaliman kaum mereka, namun mukjizat ini menguatkan hati mereka. Seorang mukmin tua berkata sambil menangis, "Tuhan kami telah memberi kami kesaksian. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat bertanya kepada kami, 'Mengapa kamu beriman?' Kami telah melihat kebenaran dengan mata kami." Beberapa pemuda berkata dengan gembira, "Kita harus menceritakan mukjizat ini ke semua desa. Biarkan semua orang menyaksikan kekuasaan Allah." Posisi Haris. Haris, yang berada di pusat peristiwa, mengalami kebingungan yang luar biasa. Kambingnya telah berbicara, mengguncang seluruh desa. Orang-orang sekarang menoleh kepadanya. Sebagian memandangnya dengan penuh terima kasih, berkata, "Engkau terpilih, hewan itu tumbuh bersamamu." Sebagian lain menyalahkannya, berteriak, "Karena engkau, berhala-berhala kami direndahkan." Haris hanya berkata dengan rendah hati, "Tidak ada yang berada di tanganku. Ini semua terjadi semata-mata dengan kekuasaan Tuhanku. Jika Dia berkehendak, Dia bahkan dapat membuat batu berbicara. Aku hanyalah salah satu dari para saksi." Perdebatan di desa. Setelah peristiwa itu, desa terpecah menjadi dua. Di setiap rumah, di setiap jalan, hanya satu topik yang dibicarakan. Orang-orang berdebat hingga pagi. Sebagian berkata, "Kami mendengarnya sendiri. Perkataan hewan ini memberitahu kami tentang keesaan Allah." Sebagian lain bersikeras, "Tidak, itu sihir, telinga kita telah ditipu." Bahkan anak-anak bertengkar di antara mereka sendiri, berkata, "Aku mendengarnya." Tidak, ia hanya mengembik. Rencana para pemimpin berhala. Para pemimpin, penyembah, berhala berkumpul. Pemimpin mereka memukul meja dengan marah. "Jika rakyat menerima mukjizat ini, berhala kita tidak akan bernilai lagi. Otoritas kita akan goyah, kita harus menemukan cara untuk mengatasi hal ini." Salah seorang dari mereka mengusulkan, "Mari kita bunuh kambing itu. Dengan begitu, semua orang akan melupakannya. Maka tidak ada yang akan membicarakan peristiwa ini." Tetapi salah seorang dari mereka yang lebih licik berkata, "Tidak. Jika kita membunuh kambing itu, orang-orang akan semakin berkata, 'Ini benar-benar mukjizat. Kita harus menemukan cara lain. Kita harus mencemarkannya,' menuduh Haris berbohong." Dan demikianlah mereka mulai merencanakan rencana rahasia melawan Haris. Keheningan kambing. Sejak hari itu, kambing itu tidak berbicara lagi. Seolah mukjizat itu hanya terjadi sekali. Kambing itu kembali bersikap seperti hewan biasa, merumput, bermain dengan anak-anak, menghasilkan susu. Para penyembah berhala mengambil kesempatan ini dan berkata, "Lihat, jika ini benar-benar mukjizat atas izin Allah, hewan itu akan berbicara lagi." Jadi, apa yang terjadi hari itu adalah penipuan. Tetapi orang-orang yang beriman tidak mempedulikannya. Mereka berkata, "Allah menunjukkan mukjizat NYA kapan dan di mana Dia berkehendak. Kami telah menyaksikan sekali, ITU sudah cukup bagi kami." Konflik di hati penduduk. Gema mukjizat berlangsung selama berhari-hari. Keraguan dan pertanyaan berputar di hati orang-orang. Apakah itu benar-benar pesan dari Allah? Atau ITU ilusi mata? Apakah Haris mengatakan yang sebenarnya, atau dia menipu kita?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi agenda semua orang di desa. Setiap orang ditarik ke arah yang berbeda. Ringkasan bagian ini, di bagian ini, kita melihat para pemimpin penyembah berhala mulai menyebarkan fitnah untuk menipu rakyat. Orang-orang mukmin bersabar dan bertahan. Haris diuji dengan fitnah. Kambing ITU masih hidup berkat perlindungan Allah. Penduduk desa menghadapi ujian besar, persimpangan jalan antara iman dan kekufuran. Ujian ini akan menjadi titik kritis besar yang akan menentukan masa depan desa. Fitnah semakin besar, perpecahan di desa semakin dalam setiap hari. Di satu sisi, mereka yang menyaksikan mukjizat dan beriman, di sisi lain, mereka yang keras kepala menolak. Pertarungan kini tak terhindarkan. Para penyembah berhala yang ingin menyembunyikan kebenaran Allah memutuskan untuk bertindak langsung melawan orang-orang mukmin. Tantangan terbuka para penyembah berhala. Suatu pagi, di alun-alun desa, pemimpin penyembah berhala berteriak lantang kepada penduduk. Wahai manusia, sekarang kalian harus memutuskan. Apakah kita akan tetap pada agama leluhur kita, ataukah kita akan percaya pada perkataan seekor kambing? Para penyembah berhala yang berkumpul di belakangnya bertepuk tangan. Ketakutan menyebar di antara kerumunan, karena ini adalah tantangan terbuka terhadap orang-orang mukmin. Salah seorang dari orang mukmin dengan berani maju dan berkata, "Kami tidak beriman pada kambing, tetapi pada Allah. Kambing ITU hanyalah tanda kekuasaan NYA. Berhala-berhalamu tidak memberi dan tidak mengambil. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah." Kata-kata ini membuat para penyembah berhala marah. Pemimpin mereka berteriak, "Kalau begitu kalian menentang kami. Hari ini kita akan mengakhiri perpecahan di antara kita." Kesabaran Haris. Saat ketegangan di alun-alun meningkat, semua mata tertuju pada Haris, karena kambingnya lah yang menjadi perantara mukjizat. Salah seorang penyembah berhala menunjuknya dengan jari dan berteriak, "Engkaulah penyebab semua fitnah ini, Haris. Engkau adalah penyihir, dukun. Kami harus menghukummu." Haris menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang karena takut, tetapi ekspresi wajahnya tenang. Ia hanya berkata, "Aku hanya beribadah kepada Tuhanku. Apapun yang kalian katakan, kebenaran itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah." Perjuangan melindungi kambing. Para penyembah berhala ingin menangkap kambing Haris. Beberapa dari mereka berjalan menuju hewan itu dengan memegang tongkat. Anak-anak berlarian ketakutan, para wanita berteriak, "Jangan lakukan itu." Tepat pada saat ITU, sekelompok orang mukmin maju ke depan. Mereka berdiri di depan kambing ITU, menentang para penyembah berhala. Salah seorang pemuda berteriak dengan tangan kosong, tanpa pedang, "Kalian tidak boleh menyentuh hewan ini. Ia adalah amanah bagi kami, saksi mukjizat Allah." Akan terjadi perkelahian besar antara kedua belah pihak. Ketakutan di hati penduduk. Penduduk desa terpecah menjadi dua. Sebagian hanya menonton dengan diam, tidak dapat memutuskan siapa yang benar. Di hati mereka ada ketakutan besar. Bagaimana jika berhala-berhala kita benar-benar palsu? Atau bagaimana jika perkataan kambing ITU benar? Tetapi bagaimana jika para pemimpin kita mengatakan yang sebenarnya? Keraguan ini membuat suasana desa semakin tegang. Pertolongan pertama dari Allah. Saat para penyembah berhala hendak menyerang, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Angin kencang bertiup. Orang-orang melihat sekeliling dengan ngeri. Kambing ITU berdiri tegak di tengah alun-alun, matanya menatap ke langit. Angin bertiup begitu kencang, sehingga tongkat di tangan para penyembah berhala jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka kehilangan keseimbangan dan terjerumus. Orang-orang mukmin segera melihat ini dan bertakbir. "Allahu Akbar, Tuhan kami menolong kami." Pembicaraan kedua kambing. Saat kerumunan masih dalam ketakutan, kambing itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara untuk kedua kalinya. "Wahai manusia, kalian telah melihat ayat-ayat Allah. Masihkah kalian mengingkarinya? Kalian menyembah berhala batu dan kayu, tetapi mereka tidak mendengar dan tidak melihat kalian. Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar segala sesuatu. Kembalilah kepada NYA, jika tidak, azab akan menimpamu." Kata-kata ini bergema di alun-alun seperti guntur, hati orang-orang bergetar. Kegeraman para penyembah berhala. Meskipun demikian, beberapa penyembah berhala masih keras kepala. Salah seorang dari mereka berteriak marah, "Suara hewan ini menipu kita. Ini sihir." Dan ia dengan cepat mengambil batu dan melemparkannya ke kambing. Tetapi batu ITU jatuh ke tanah sebelum mencapai sasaran. Seolah kekuatan tak terlihat menghentikannya.
Pemandangan ini semakin menambah keimanan orang-orang mukmin. Solidaritas orang mukmin. Setelah kejadian ITU, orang-orang mukmin semakin merapatkan barisan. Salah seorang dari mereka berkata, "Mukjizat kedua ini sekarang menjadi bukti pasti bagi kami. Tuhan kami tidak meninggalkan kami sendirian. Mulai sekarang kita harus lebih berani." Para wanita, anak-anak, bahkan orang tua pun berada di pihak orang-orang yang beriman. Mereka semua berdoa bersama. Ya Tuhan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar. Lindungilah kami dari kejahatan musuh-musuh kami. Beratnya ujian. Namun peristiwa ini juga menjadi ujian yang sangat berat bagi orang-orang mukmin. Karena kebencian para penyembah berhala semakin besar. Sekarang mereka tidak hanya menyerang secara lisan, tetapi juga bersiap untuk menyakiti orang-orang mukmin dengan kezaliman fisik. Beberapa orang mukmin diusir dari rumah mereka. Beberapa tidak bisa berbelanja di pasar. Para wanita dihina, anak-anak dilempari batu. Sangat sulit untuk menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kezaliman ini. Tetapi dalam hati mereka ada suara yang bergema. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ringkasan bagian ini. Di bagian ini, kita melihat para penyembah berhala secara terbuka menantang orang-orang mukmin. Haris dituduh, kambing menjadi sasaran. Saat terjadi perkelahian, Allah membantu dengan angin. Kambing berbicara untuk kedua kalinya, menyerukan kebenaran. Beberapa penyembah berhala masih mengingkarinya, tetapi keimanan orang-orang mukmin semakin kuat. Kezaliman semakin meningkat, mencapai puncak ujian. Peristiwa ini menjadi titik balik paling penting dalam perjuangan di desa. Mulai sekarang, tidak ada yang akan sama seperti sebelumnya. Meskipun kambing berbicara untuk kedua kalinya, hati para penyembah berhala di desa tetap keras seperti batu. Sementara orang-orang mukmin menghadap Allah dengan air mata, para penyembah berhala dengan keras kepala terus bersujud di depan berhala mereka. Pemimpin mereka berteriak lantang. Kambing ini tidak bisa menakut-nakuti kita. Kita berada di jalan leluhur kita. Berhala-berhala kita melindungi kita. Tetapi perkataan mereka hanyalah kebohongan. Karena ketakutan telah menyelimuti hati mereka secara diam-diam. Masing-masing tahu bahwa apa yang mereka saksikan adalah luar biasa. Peringatan pertama, tanda di langit. Suatu hari, ketika penduduk desa sedang bekerja di ladang, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah cahaya matahari tertutup tirai. Burung-burung tiba-tiba diam, hewan-hewan menjadi gelisah. Anak-anak kecil berlari ke pelukan ibu mereka karena takut. Kemudian terdengar suara aneh di langit, petir menyambar tanpa kilat. Orang-orang melihat ke langit dengan ngeri. Salah seorang mukmin berbisik, "Ini adalah awal dari murka Allah. Dia telah memberitahu kita." Tetapi beberapa penyembah berhala berkata sambil tertawa, "Ini hanyalah badai. Ingatlah perkataan kambing, ini adalah permainan untuk menakut-nakuti kita." Peringatan kedua, tanah bergetar. Larut malam, tanah desa mulai bergetar. Rumah-rumah berderak, panci-panci terjatuh, anak-anak menangis. Orang-orang berlarian keluar, jantung semua orang berdebar kencang. Kambing itu berdiri di depan rumah Haris, matanya menatap ke langit. Getaran itu tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti. Pada saat itu, kambing itu berbicara untuk ketiga kalinya. "Wahai manusia, Tuhanmu mengirimkan peringatan kepadamu. Kembalilah kepada NYA agar kamu diampuni. Ketika azab datang, iman tidak akan lagi bermanfaat." Orang-orang mukmin bersujud menangis. Para penyembah berhala malah semakin marah. Hewan ini mencoba menakut-nakuti kita. Kita tidak akan percaya padanya. Meningkatnya kezaliman, seiring bertambahnya peringatan, kebencian para penyembah berhala juga semakin besar. Kini mereka secara terbuka menyiksa orang-orang mukmin. Mereka membakar rumah seorang pemuda. Seorang pria tua dipukuli di pasar. Gelas air para wanita dipecahkan. Tetapi orang-orang mukmin dengan sabar berkata, "Allah beserta orang-orang yang sabar. Dia mendengar doa orang-orang yang teraniaya." Peringatan ketiga, terputusnya rezeki. Tanaman di ladang sekitar desa mulai layu. Hujan tidak turun lagi. Air sungai mengering. Hewan-hewan menjadi lemah. Manusia berhadapan dengan kelaparan. Salah seorang mukmin berseru di alun-alun desa, "Wahai kaumku, ini adalah murka Allah. Dia memperingatkan kita dengan memutus rezeki. Bertaubatlah, kembalilah kepada NYA." Beberapa penduduk desa benar-benar menyesal, menangis. Tetapi para pemimpin penyembah berhala terus menipu rakyat. Tidak, ini adalah kondisi alamiah. Kita harus lebih menyenangkan berhala kita. Dan mereka mempersembahkan lebih banyak kurban kepada berhala mereka. Malam-malam orang mukmin
Orang-orang mukmin berkumpul secara diam-diam di malam hari, memohon kepada Allah, doa-doa mereka naik ke langit. Ya Tuhan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar. Lindungilah kami dari kejahatan orang-orang zalim. Berikanlah mereka hidayah atau berikanlah balasan yang setimpal. Pada saat itu, kambing Haris duduk diam di antara mereka, seolah memberikan ketenangan kepada mereka dengan tatapan matanya. Keberadaan hewan itu menjadi hiburan besar bagi orang-orang mukmin. Peringatan keempat, Bentana Belalang. Suatu pagi, ketika penduduk desa pergi ke ladang mereka melihat awan hitam pekat menutupi langit. Saat awan itu mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah kawanan belalang. Jutaan belalang menyerang tanaman, tidak menyisakan apapun. Orang-orang mukmin menundukkan kepala dan berkata, "Ini adalah bukti nyata murka Allah." Para penyembah berhala malah menggeram marah. "Tidak, ini terjadi karena kambing itu. Kita harus membunuhnya dan pemiliknya." Pelindungan kambing. Para penyembah berhala benar-benar memutuskan untuk membunuh kambing ITU. Dengan pedang dan tongkat di tangan, mereka mendatangi rumah Haris. Para wanita menangis, anak-anak bersembunyi. Namun tepat pada saat itu, petir menyambar dari langit. Petir itu menghantam pohon di depan para penyembah berhala, dan pohon itu terbelah dua. Orang-orang yang mengangkat pedang mereka jatuh ke tanah karena ketakutan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mendekati kambing itu. Orang-orang mukmin bertakbir. Allahu Akbar. Tuhan kami melindungi mukjizat NYA. Peringatan besar terakhir. Seiring berjalannya waktu, keresahan di desa semakin meningkat. Suatu malam, langit berubah menjadi merah padam. Asap hitam membumbung dari cakrawala. Orang-orang saling berpelukan karena ketakutan. Pada saat itu, kambing itu berbicara untuk terakhir kalinya. Wahai manusia, Tuhanmu telah mengirimimu peringatan berkali-kali. Jika kamu tidak bertaubat, azab akan menimpamu. Ketika perintah Allah datang, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Orang-orang mukmin menangis, bersujud. Tetapi, sebagian besar penyembah berhala masih keras kepala. Ringkasan bagian ini, di bagian ini, kita melihat Allah memperingatkan para penyembah berhala dengan tanda-tanda di langit, gempa bumi, kekeringan, dan bencana belalang. Orang-orang mukmin dengan sabar menghadap Allah. Para penyembah berhala malah terus dalam keingkaran dan kezaliman. Kambing ITU berbicara berulang kali, mengingatkan kebenaran. Meskipun para penyembah berhala ingin membunuh kambing ITU, Allah melindunginya. Kini, perhitungan besar semakin dekat. Murka Allah akan semakin hebat. Setelah peringatan demi peringatan yang dikirim Allah secara berturut-turut, kesunyian yang berat menyelimuti desa. Malam-malam sangat gelap, siang-siang muram, harapan telah terhapus dari wajah orang-orang. Kelaparan, ketakutan, dan keresahan telah memasuki setiap rumah. Orang-orang mukmin semakin merapatkan barisan di hari-hari sulit ini. Mereka dengan sabar menghadap Allah, berdoa setiap malam. Haris meletakkan tangannya di kepala kambingnya dan berkata sambil menangis, "Ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu. Berilah kami kekuatan untuk membela kebenaran sampai akhir." Rencana terakhir para penyembah berhala. Para pemimpin penyembah berhala mulai kehilangan otoritas mereka di desa. Sebagian rakyat secara diam-diam mulai condong kepada keimanan, sebagian lagi benar-benar muak dengan berhala. Hal ini semakin memicu kemarahan para pemimpin. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan berbicara. Selama kambing ini dan Haris tidak disingkirkan, kita akan kehilangan kekuasaan atas rakyat. Malam ini kita serang dan hancurkan mereka. Dengan begitu, rakyat akan kembali patuh kepada kita. Mereka telah memutuskan, tetapi Allah adalah perencana terbaik dari semua rencana mereka. Berkumpulnya orang mukmin. Malam ITU, orang-orang mukmin berkumpul secara diam-diam di rumah Haris. Meskipun rumah ITU kecil, hati mereka dipenuhi dengan keimanan yang besar. Para wanita berdoa, bahkan anak-anak mengangkat tangan mereka memohon kepada Allah. Salah seorang pemuda bangkit. "Saudaraku, kini kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan bertahan dengan iman atau tunduk pada kezaliman orang-orang kafir? Tuhan kita bersama kita, jangan takut." Orang-orang mukmin bersama-sama berseru, "Allahu Akbar." Pada saat itu, ketakutan di hati mereka berganti menjadi keberanian. Serangan para penyembah berhala. Telah tengah malam, para penyembah berhala berjalan menuju rumah Haris dengan obor dan pedang di tangan. Kemarahan terlihat di mata mereka, kebencian di bibir mereka. Saat mereka mendekat, pemimpin mereka berteriak, "Hari ini kita akan mengakhiri fitnah ini. Tidak akan tersisa kambing, tidak pula mukjizatnya yang konon katanya."
Orang-orang mukmin yang keluar dari rumah berdiri tegak. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi di hati mereka ada iman. Haris maju ke depan dan berkata dengan suara lantang, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Apapun yang kalian lakukan kepada kami tidak akan berpaling dari kebenaran. Intervensi ilahi. Saat para penyembah berhala hendak menyerang, terdengar suara mengerikan dari langit. Kemudian badai dahsyat meletus. Angin memadamkan obor, kegelapan menyelimuti mereka. Tiba-tiba, petir menyambar dari langit. Petir menghantam tanah di depan para penyembah berhala. Tanah terbakar hebat. Orang-orang panik dan berlarian. Sedangkan orang-orang mukmin bersujud menangis, Subhanallah. Ya Tuhan, pertolongan-Mu telah datang. Kata kemenangan kambing. Di tengah badai, kambing ITU berbicara sekali lagi. Kali ini suaranya sangat kuat, bergema, dan tegas. Wahai manusia, inilah ketetapan Tuhan-Mu. Orang-orang yang beriman telah mencapai keselamatan, orang-orang yang mengingkari telah binasa. Janji Allah adalah hak, firman NYA tidak berubah. Ketika kata-kata ini terdengar, mata orang-orang mukmin dipenuhi air mata. Mereka memuji Allah dalam sujud. Kehancuran para penyembah berhala. Banyak penyembah berhala, termasuk pemimpin mereka, tidak tahan menghadapi kekuatan badai dan ambruk ke tanah. Sebagian tertimbun batu, sebagian lagi pingsan karena ketakutan. Berhala batu besar, simbol para penyembah berhala, juga hancur akibat sambaran petir. Kini ilah palsu mereka telah lenyap. Sisa penduduk desa melihat pemandangan ini dan berlutut. Beberapa dari mereka berkata sambil menangis, Kita salah. Kambing ITU memberitahu kita kebenaran, tetapi kita keras kepala. Ternyata tidak ada Tuhan selain Allah. Kegembiraan orang mukmin. Keesokan paginya, desa terbangun dengan pemandangan yang sama sekali berbeda. Badai telah reda, langit cerah, udara dipenuhi kedamaian. Kezaliman para penyembah berhala telah berakhir. Orang-orang mukmin berkumpul di alun-alun desa. Mereka bersama-sama bertakbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para wanita menangis bahagia, anak-anak berlarian. Orang tua mengangkat tangan ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, segala puji bagimu karena Engkau telah menjadikan kebenaran menang. Engkau menguji kami dengan sabar, akhirnya Engkau memberikan kemenangan. Pesan terakhir kambing. Hari itu, kambing itu berbicara sekali lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, menenangkan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalian telah bersabar, Allah memberi kalian kemenangan. Jangan lupakan mukjizat ini, ceritakanlah kepada anak-anak dan cucu kalian, karena ini adalah tanda kekuasaan Allah. Orang-orang mukmin memandang hewan itu dengan air mata. Haris mengelus kepalanya dan berkata, Engkau adalah mukjizat bagi kami. Allah menjadikannya sebagai perantara agar kami dapat melihat kebenaran. Kambing ITU duduk diam, kedamaian yang dalam terpancar di matanya. Cerita yang diceritakan kepada anak-anak. Bertahun-tahun berlalu. Orang-orang mukmin menceritakan mukjizat ini kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Setiap generasi mendengar, dahulu kala ada seekor kambing yang berbicara atas izin Allah. Ia mengingatkan kita akan kebenaran. Kita bersabar, Allah memberi kita kemenangan. Kalian juga harus selalu bersabar, selalu percaya kepada Allah. Anak-anak mendengarkan cerita ini dengan penuh kekaguman. Sejak usia dini, cinta pada iman tertanam di hati mereka. Nama baru desa. Seiring waktu, nama desa itu berubah. Orang-orang mulai menyebutnya Desa Iman. Karena tempat ini bukan hanya desa, tetapi tempat di mana kekuasaan Allah terlihat jelas. Orang-orang dari negeri yang jauh datang ke desa ini, bertanya tentang mukjizat, dan mengambil pelajaran. Doa Haris. Ketika Haris tua, ia berkumpul dengan penduduk desa di alun-alun dan berkata kepada mereka, Wahai sahabatku, kita telah melalui ujian yang besar. Allah telah membawa orang-orang yang sabar kepada kemenangan. Di dunia ini, kekuatan terbesar adalah iman, senjata terbesar adalah kesabaran. Ingatlah, selalu percayalah kepada Allah. Karena Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hamba NWA sendirian. Haris mengangkat tangannya ke langit. Ya Tuhan, jangan palingkan kami dari jalan yang lurus. Hidupkanlah generasi kami dalam iman. Jangan lupakan mukjizat kambing ini, semoga generasi setelah kami juga tidak melupakannya. Seluruh penduduk desa bersama-sama berkata, Amin. Pelajaran besar. Pelajaran yang diambil dari kisah ini adalah sebagai berikut. Kekuasaan Allah maha luas.
Jika dia berkehendak, dia membuat batu yang tidak bernyawa berbicara. Jika dia berkehendak, dia membuat hewan berbicara. Kesabaran adalah kunci keselamatan. Orang-orang mukmin bersabar menghadapi kezaliman dan akhirnya meraih kemenangan. Akhir orang yang mengingkari adalah kehancuran. Para penyembah berhala dengan keras kepala menolak kebenaran, akhirnya mereka binasa. Iman diwariskan dari generasi ke generasi. Mukjizat ini yang diceritakan kepada anak-anak menjadikan mereka masyarakat yang beriman. Mukjizat adalah ujian. Melihat mukjizat saja tidak cukup. Masalah sebenarnya adalah hati yang menghadap kepada Allah. Akhir cerita, mukjizat kambing ITU tidak berlalu begitu saja sebagai kenangan, tetapi menjadi sebuah pelajaran. Tidak IDA yang dapat menentang kekuasaan Allah. Dia melakukan apa yang dia kehendaki, membuat siapapun yang dia kehendaki berbicara, dan membuat siapapun yang dia kehendaki diam. Penduduk desa terus menjalani kehidupan yang penuh keimanan. Mukjizat ini diceritakan dari generasi ke generasi, tetap HIDUP dalam ingatan, dan setiap generasi tumbuh dengan doa. Ya Tuhan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang melihat kebenaran. Dan demikianlah kisah kambing itu terus HIDUP sebagai cahaya di hati orang-orang yang beriman. Kata terakhir, kisah ini mengajarkan kita hal berikut. Mereka yang beriman pada kekuasaan Allah tidak akan pernah kalah. Kezaliman pada akhirnya akan berakhir, kebenaran akan selalu menang. Jika seekor kambing pun bisa berbicara atas izin Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman.